Hai, selamat datang di kuliah daring retribusi dan pajak daerah bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tata cara pendaftaran dan penetapan, pembayaran, pelaporan, dan ketetapan pajak. Materi ini akan dibahas dalam 2 pertemuan. Kali ini, pembahasannya fokus pada ketetapan umum pajak daerah. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada minggu ini antara lain, pertama, objek dan subjek pajak, kedua, pajak terutang, ketiga, tarif pajak, dan yang keempat, dasar pengenaan pajak daerah. Pertama, kita bahas dulu objek dan subjek pajak daerah. Syarat mutlak dalam pengenaan pajak adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Ya, kalau nggak ada objek pajak, gimana cara menghitung pajak terutangnya coba? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menyatakan dengan tegas apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga menyampaikan apa saja yang bukan merupakan objek pajak. Kepastian tentang hal-hal yang menjadi objek pajak dan apa yang dikecualikan dari objek pajak suatu jenis pajak daerah menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa beda jenis pajak, beda pula objek pajaknya. Sekarang kita bahas tentang subjek pajak. Ada 2 istilah yang sering disamakan maknanya, padahal sebenarnya beda loh. Tahu nggak apa? Ya, subjek pajak dan wajib pajak. Kira-kira bedanya apa ya? Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Artinya, siapa aja, mau dia orang pribadi atau badan, asalkan dia memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam Perda tentang pajak daerah, maka dia adalah subjek pajak. Tapi, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan undang-undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemotong dan pemungut. Sehingga artinya wajib pajak adalah orang atau pihak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan. Sekarang saya contohkan pajak rokok. Objek pajak dari pajak rokok adalah konsumsi rokok. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajak dari pajak rokok adalah konsumen rokok. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok atau konsumen rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen rokok atau si subjek pajaknya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bagian ke-6 pasal 26 dan 27. Berikutnya kita bahas tentang wakil wajib pajak. Seorang wajib pajak bisa diwakili pihak tertentu dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak daerah. Wakil wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah yang terutang, sehingga wakil wajib pajak disebut juga penanggung pajak. Dalam pemungutan pajak daerah, penanggung pajak memegang peranan yang cukup penting karena pemungutan pajak hingga pelaksanaan penagihan pajak tidak hanya dilakukan terhadap wajib pajak, tetapi juga penanggung pajak. Dengan demikian, yang membutuhkan wakil wajib pajak antara lain, pertama, badan oleh pengurus kuasanya, kedua, badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang lain atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, ketiga, suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya, dan yang keempat, anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Berikutnya kita bahas tentang pajak terutang. Dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Nah, pajak terutang ini timbul jika sudah terpenuhinya tatbestan. Tatbestan artinya adalah keadaan yang nyata. Tatbestan menjadi dasar pengenaan pajak dan melahirkan utang pajak. Nah, saat pajak terutang terjadi ketika ada peristiwa atau kejadian atau perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah.
Berikutnya, masa pajak dan tahun pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain sesuai keputusan kepala daerah. Penentuan masa pajak yang menggunakan bulan takwim mengatur bahwa bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Sedangkan tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Tahun pajak ini juga diperlukan untuk mengurus administrasi perpajakan, yaitu dalam urusan pemungutan, penagihan, dan pembukuan penerimaan pajak oleh Fiskus. Berikutnya tarif pajak. Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, besaran tarif pajak ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan jenis pajak daerahnya. Berikut adalah tarif pajak daerah provinsi. Pertama, ada pajak kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini ada beberapa jenis nih. Ada kendaraan bermotor pribadi, umum, punya pemerintah, TNI, Polri, dan yang tergolong ke dalam alat berat. Karena jenisnya beda-beda, maka tarif pajaknya juga beda-beda. Untuk kendaraan bermotor pribadi pertama, tarifnya sebesar 1-2%. Tapi kalau si wajib pajak punya kendaraan bermotor pribadi 2, 3, dan seterusnya, maka tarifnya sebesar 2-10%. Kemudian, untuk kendaraan bermotor umum tarifnya 0,5-1%. Untuk kendaraan milik pemerintah, TNI, Polri, tarifnya sama dengan kendaraan umum, yaitu 0,5-1%. Sedangkan untuk alat berat, tarifnya 0,1-0,2%. Kedua, ada yang namanya bea balik nama kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajaknya sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, dan khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Keempat, pajak air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Kelima, pajak rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Berikutnya tarif pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak hotel sebesar 10%, pajak restoran juga 10%, pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau spa, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Berikutnya pajak reklame yaitu 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak mineral bukan logam dan batuan 25%, pajak parkir 30%, pajak air tanah 20%, pajak sarang burung walet 10%, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%, PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 0,3%. Bahasan terakhir yaitu dasar pengenaan pajak. Pertama kita bahas dulu dasar pengenaan pajak provinsi. Pertama, pajak kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN. Keempat, pajak air permukaan. Pajak ini dikenakan atas nilai perolehan air. Kelima, pajak rokok. Pajak ini dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok. Berikutnya dasar pengenaan pajak kabupaten kota. Pertama, pajak hotel.
Pajak ini dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Kedua, pajak restoran. Pajak ini dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Ketiga, pajak hiburan. Pajak ini dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Keempat, pajak reklame. Pajak ini dikenakan atas nilai sewa reklame. Kelima, pajak penerangan jalan. Pajak ini dikenakan atas nilai jual tenaga listrik. Keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak ini dikenakan atas nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan batuan. Ketujuh, pajak parkir. Pajak ini dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Kedelapan, pajak air tanah. Pajak ini dikenakan atas nilai perolehan air tanah. Kesembilan, pajak sarang burung walet. Pajak ini dikenakan atas nilai jual sarang burung walet. Kesepuluh, PBB pedesaan dan perkotaan. Pajak ini dikenakan atas nilai jual objek pajak. Kesebelas, BPHTB. Pajak ini dikenakan atas nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Maka pajak terutang masing-masing pajak daerah tersebut adalah tarif pajak dikali dasar pengenaan pajaknya. Nah, sekian dulu pembahasan kita untuk materi pertemuan ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik berbeda. Bye!